Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, kita kembali dalam suasana renungan pagi. Kita persiapkan pekerjaan kita hari ini dengan membaca dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita bisa berdiri, kita puji nama Tuhan, kita nyanyikan.
bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, tiada Tuhan seperti-Mu ya Allahku. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang telah menuntun kami kembali ke tempat ini untuk bersama-sama bersatu memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati saat ini kami yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui lidah dan bibir kami. Kami dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Juga pakai Tuhan yang mendengarkan saat ini akan menjadi bekal, menjadi makanan rohani untuk melayani Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari silakan duduk. Ya. Shalom. Ya. Hari ini kita pada tema gimana mengambil tanggung jawab, tapi ada subtema di situ tertera bahwa secerah janjinya. Wah, berat sekali judulnya. Jadi, tapi kami coba untuk berbagi firman yang mana bahwa kita sebagai manusia ada sesuatu yang harus dilakukan ya, atau istilahnya perbuatan gitu. Bukan cukup hanya iman saja atau percaya saja, tapi ada suatu perbuatan yang mana itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita suatu pengharapan yang indah secerah janjinya. Ya, Bapak Ibu, next. Ya, saya sering pakai mekanisme why, what, how. Ya, mengapa sih kok harus tanggung jawab itu diambil? Nah, terus why, terus apa itu sih mengambil tanggung jawab, dan bagaimana kita harus mengambil tanggung jawab itu, ya. Dimana Tuhan kita sudah diberikan suatu pengharapan bahwa Tuhan memberikan suatu janji yang indah. Ya, kita mulai dari why, ya. Why? Nah, mengapa tanggung jawab itu harus diambil? Nah, why, next. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama, bahwa mengapa tanggung jawab itu harus diambil? Ya, why, mengapa sih? Mengapa? Karena ada kewajiban hak versus hak kewajiban. Ya, kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari mana yang sewajarnya mana Bapak Ibu ya? Yang sewajarnya kewajiban dulu atau hak dulu? Yang wajar ya. Ya. Ada nggak yang hak dulu terus kewajiban? Tapi kayaknya ada juga ya. Kan diopai sih lagi kerja, istilahnya gitu ya. Atau mengerjakan dulu baru mendapat upah. Ya, hal ini dua hal yang sangat berbeda dalam kehidupan bekerja. Ya, makanya saya di organisasi ketenagakerjaan, di organisasi gereja, di organisasi di pekerjaan dan segala. Pasti hal ini akan sering diperhadapkan. Ya. Pada saat kita pada saat kita komplain, ya, rata-rata itu mesti nuntut hak dulu, benar ya? Tapi kadang-kadang kita lupa loh, kamu belum menjalankan kewajiban sudah menuntut haknya, kan, dan begitu ya. Ya, makanya hal ini memang harus berimbang antara hak dan kewajiban, itu harus berimbang. Karena coba kita lihat deh pola-pola orang, ya ini banyak. Saya mau bertanya, gitu kan kira-kira, ini hak apa kewajiban? Nanti kelihatan itu, hak gitu. Lalu dia akan bercermin kepada dirinya pada saat dia ngomong, kan ada kata-kata yang diucapkan pasti bertanya gitu, dia hak yang keluar, lalu dia akan bercermin, kewajibanmu udah dilakukan kok ngomong haknya gitu, kadang-kadang begitu. Nah,
Mari kita baca ya. Hari ini perikop Tuhan yang saya lupa membacakan adalah dari itu 25. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Ya. Enak paling depan. Ya. Akan saya bacakan Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Lupa bawa kacamata ya. Sudah kasepuan. Ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Engkau memakannya, maaf. Pastilah engkau mati. Ya. Bapak Ibu, di dalam saya kalau melihat sekarang kan apa ya, online ya, semua pakai gadget dan semua. Sekarang banyak, nggak kayak dulu kan orang harus ngomong, harus lihat di TV, di syuting dulu. Sekarang enggak, dia langsung live dan segala macam, pakai video apa ya itu ya. Iya. Jadi ternyata informasi termasuk firman Tuhan itu wah, bisa diakses dengan sangat eksplor gitu. Ya. Ini yang lagi seru nih apa ya? Yudas masuk surga atau neraka, wah gitu seru ya, itu. Tapi sudahlah, itu nggak penting, itu Tuhan ya itu ya. Ada juga Taman Eden itu di surga atau di bumi ya gitu. Tapi memang semua itu bukan sesuatu yang diperdebatkan lalu menjadi permusuhan atau menjadi tidak, Bapak Ibu. Tetapi merangsang orang karena dia penasaran, kan kayak marketing. Jadi dia terangsang, oh bumi surga, apa Taman Eden di bumi juga, Yudas masuk surga. Tapi itu merangsang orang untuk melihat firman Tuhan, membaca, merangsang. Bukan kita terus fokus kepada karena ini perdebatan salah. Mungkin salah satu ada yang galak, ada yang apa. Tidak, tapi setidaknya merangsang bahwa manusia itu kembali kepada firman Tuhan, lihat firman Tuhan, menggali lagi. Ya, kembali lagi. Ya, di sini mengapa sih kok harus mengambil tanggung jawab? Ya, tertera bahwa dalam 2 ayat 15 Tuhan mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Inilah tugas pertama yang manusia dapatkan, untuk mengusahakan. Nah, ini kewajiban apa hak? Kewajiban, oke. Yang ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh kau makan. Ini hak apa kewajiban? Boleh kau makan. Boleh untuk makanlah ini. Itu buah berarti hak manusia. Ya, oke. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Ya, dari firman Tuhan ini ada unsur kewajiban, ada unsur hak. Mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadi hak? Ya, mana yang harus dulu? Pasti tidak makan buah dulu baru kamu mengusahakan. Orang tentu harus mengusahakan dulu baru. Hal ini banyak tercatat Bapak Ibu. Di dalam organisasi itu ada namanya ADART ya, mungkin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu pasti ada hak dan kewajiban diatur. Terus kemudian kalau di gereja itu tata gereja ya Wika ya. Tata gereja itu mengatur hak kewajiban. Ya, komisi, majelis, tua-tua gitu. Jadi semua diatur, aturan-aturan. Kalau di rumah sakit apa ya Pak Yusuf ya? Apa Pak Eka? Ada ART ya? Ya, organisasi juga ada ART. Semua diatur hak dan kewajiban. Mana yang harus dijalankan dulu? Hak dulu atau kewajiban dulu? Pasti kewajiban. Ya, jelas kewajibannya, mengusahakan dulu. Mengapa sih kok harus tanggung jawab itu? Karena itu di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus benar dulu konsepnya. Kalau nggak benar konsepnya, lihat ya apa yang terjadi dengan manusia di Taman Eden oleh Adam.
Akhirnya dia belum memelihara dan mengusahakan taman itu dengan baik, dia sudah mengambil haknya dulu. Dia makan yang dilarang. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu ada aturannya juga. Hak dan kewajiban, karena diatur di dalam hak dan kewajiban, mana yang boleh, mana yang enggak. Next, why? Nah ini Bapak Ibu, why yang kedua, kenapa sih kok harus mengambil tanggung jawab selain kewajiban dan hak? Ada yang kedua namanya ada resiko. Nah, ada dalam kurung janjinya ya ini. Janji itu berarti mengikat ke belakang Bapak Ibu. Jadi future tense kalau bahasa Inggris, ke depan sana itu. Nah, resiko itu pasti terjadi di belakang ya. Ini kayak janji gitu. Nah, aduh saya nggak lupa tuliskan ya. Kejadian 3 ayat 16 itu katakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kau buat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkanmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia berkuasa atasmu. Bukan terus wanita ikut-ikuti berahi gitu. Tidak, tetapi di sini bahwa laki-laki dan perempuan akan menghasilkan keturunan. Ya. Jadi ini kalimat di sini jelas bahwa hak dan kewajiban pada saat itu dibuat aturan boleh dan enggak, haknya seperti ini boleh enggak, ini enggak. Kewajibannya yang boleh begini, yang tidak begini. Pada saat itu dilakukan pasti ada resiko yang terjadi. Why? Karena ada resiko ini Bapak Ibu. Resiko, nah dalam firman Tuhan jelas, pada saat engkau memakannya, ya, engkau akan mati, engkau akan berdosa. Nah, akibatnya, resikonya adalah kalau wanita, maka dia akan mengandung. Ya. Terus yang ayat 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya. Ini adalah resiko untuk laki-laki karena dia melanggar hak dan kewajiban. Why harus diambil suatu kewajiban? Why? Karena ada resiko. Jadi Bapak Ibu silahkan firman hari ini. Nanti begitu di luar ada dan coba begini, hak apa, kewajiban apa. Kalau melakukan begitu ya Ibu. Ada yang boleh untuk kewajiban, ada yang tidak, hak juga begitu. Tapi ada suatu resiko. Next. Lalu yang ketiga, why kenapa sih kok harus ambil suatu kewajiban? Karena ada konsekuensi Bapak Ibu. Hak kewajiban yang mengikat dilakukan ada resiko. Resiko mengandung suatu konsekuensi. Konsekuensi itu bukan sama dengan resiko, tetapi resikonya begini, maka dampaknya adalah seperti itu. Ya, ya, gitu. Di dalam Kejadian 3 ayat 22, maaf tidak saya tuliskan di situ. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita itu siapa ya? Tuhan, Adam dan Hawa. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya. Ya. Ayat 3 Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanahnya diambil. Makanya kan tanah dia diambil, kan tanah itu diambil dari bumi ya. Makanya ini masih perdebatan. Oh, Taman Eden di surga, Taman Eden di bumi. Jadi menarik gitu Pak. Tidak menyimpulkan sesuatu bumi atau surga, tapi menarik gitu. Karena tertulis Tuhan menciptakan taman di Eden. Nah, bukan menciptakan Taman Eden, tapi taman di Eden. Gitu. Lalu mengambil tanah dari bumi, ya, gitu. Menciptakan manusia. Nah, surga, bumi, surga. Tapi ya sudah, itu untuk menarik kita aja membaca Alkitab. Ayat 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah. Nah, Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Tuhan, kerajaan surga
menciptakan di sebelah timurnya Taman Eden. Manusia berdosa, maka sebelah jadi timurnya kerajaan surga, timurnya lagi ditutup. Set. Jangan masuk ke pohon kehidupan, karena ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Ya. Keluar dari itu ditutup Taman Eden. Nah, ini adalah konsekuensi kalau kamu makan buah itu, maka resikonya kamu ya akan di bumi, akan susah payah resikonya. Konsekuensinya kamu nggak boleh di sini, kamu keluar ke sana. Ini ada suatu konsekuensi, Ibu. Ya, kalau kita tidak menjalankan kewajiban laki-laki bekerja kan, kita akhirnya kan kayak Adam kan, laki-laki harus bekerja dong, tahu ya, jangan ya sekarang ada wanita yang bekerja juga, jadi sama, tapi setidaknya tanggung jawab untuk bekerja. Kalau kita tidak menjalankan kewajiban bekerja, maka kita tidak mendapat gaji, nggak mendapat hak. Kalau nggak mendapat hak kita, maka risikonya kita tidak makan, konsekuensinya mati ya, gitu, tidak makan gitu. Ya, why? Ya jelas ya Bapak Ibu, ada 3 ini. Nah, itu Bapak Ibu di sebelah ini, makanya benyaknya maka dikeluarkan dari Taman Eden. Ya, dijaga. Nah, kerub itu nggak ada di bumi, Bapak Ibu. Nah, kerub adanya juga. Jadi masih, tapi ya sudah lah, nggak penting gitu. Tapi sudah, biar menarik kita. Ya. Next. Ya, sekarang sudah why. Sekarang buat Bapak Ibu, apa sih yang kenapa sih? Aku kata tadi why. Sekarang apa sih yang itu mengambil kewajiban? Ya. Apa itu mengambil kewajiban? What? Nah, kita kedua what sekarang. Nah, oke, next. Nah, apa itu mengambil tanggung jawab? Nah, apa itu mengambil tanggung jawab? Mengambil tanggung jawab adalah, nah ini kan arti melaksanakan sesuatu yang wajib, ya, melakukan sesuatu yang wajib kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Nah, itulah mengambil tanggung jawab. Jadi mengambil tanggung jawab jelas Bapak, unsurnya 2, ada wajib. Terus next, apa itu secara janjinya? Mengikat ke belakang. Janji mengikat ke belakang. Besok aku ngapel ya, mesti ke belakang kan gitu. Secara janjinya adalah kepastian akan resiko dan konsekuensi yang indah oleh Tuhan Yesus. Ini konteks di dalam firman ini. Tapi saya akan berfokus kepada tanggung jawabnya, karena pengharapan kepada Tuhan itu pasti indah lah gitu. Jadi otomatis sudah plug and play lah istilahnya itu, kalau orang bilang dicomot sudah langsung jalan ini aplikasinya. Nah, jadi udah fokusnya kepada tanggung jawab saja. Jangan fokus pada pengharapan. Nanti kayak seniman Bapak Ibu, enggak yang gitu atau melakukan. Ya gitu. Oke, next. Nah, ini masih buat Bapak Ibu. Nah, terus apa toh itu mengambil tanggung jawab itu apa sih yang harus diambil? Nah, tanggung jawab. Tanggung jawab pertama, Bapak Ibu, ini kayak jurus ya, Bapak Ibu. Cimandi, ya, apa? Cikalong, apa? Itu jurusnya banyak sekali. Nah, ini suatu jurus Bapak Ibu. Tanggung jawab itu ada banyak jurus ya, Pak. Jurus pertama, tanggung jawab atas pikiran. Ini ya Bapak Ibu. Nanti kan kita langsung, mesti cepat langsung bayangin ini jurus sih. Pikiran, perkataan, apa ya, apa dan apa-apa gitu kan, cepat ya. Tapi jurus pikiran. Nah, jurus pikiran ini ya 2 Korintian, ini bahasa Inggris maaf. 2 Korintus 10 ayat 5 ya. Kita baca aja. 2 Korintus 10 ayat 5 ya. Ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Dua Korintus 10 ayat 2 Korintian itu Korintus ya Bu ya. Ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami mengenal pengenalan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, langsung saya garisi, waduh nek maca ngono nyerap kelamaan. Sudah. Pada saat jurus ini dilakukan, tanggung jawab itu diambil, kita ngambil pikiran ya, pikiran yang dipakai. Pada saat kita memakai pikirannya, ada 2 hal Bapak Ibu di dalam firman ini. Pakai cara kita, apa pakai cara Tuhan? Pakai keangkuhan kita, apa pakai cara Tuhan gitu. Ya.
Kalau pakai cara Tuhan, ya kita harus menawan pikiran kita, menaklukkan kepada Tuhan. Makanya Petrus saat pede ya dengan pikirannya, Tuhan bilang, keluar iblis. Ya. Kamu hanya memikirkan pikirannya menungso, gak mikirannya Gusti. Jelas ini. Pikiran, jadi jurusnya mau lakukan sesuatu yang mana itu sebagai tanggung jawab, kewajiban. Ingatlah bahwa ini karepku apa karepe Gusti ya. Itu pertama. Yang kedua, jurus kedua adalah tanggung jawab atas perkataan ya. Tadi pikiran baru belum muncul masih diangan. Yang kedua, tanggung jawab atas perkataan. Di pikiran jelas langsung Tuhan atau manusia. Yang kedua, jurus kedua tanggung jawab atas perkataan. Nah, tanggung jawab perkataan ini jurusnya apa Ibu? Yang ingat pertama kali di sana. Kata-kata yang sia-sia. Jadi suatu kata-kata hati-hati, karena dari ucapanmu bisa dibenarkan, tapi dari ucapanmu juga kita bisa dihukum ya. Ahok langsung jadi begitu. Sekarang di web itu banyak yang kayak gitu, model-model gitu ya, biasa-biasa aja, tapi wow begitu Ahok berjilid-jilid datang, tapi bisa juga dibenarkan kayak itu. Jurus kedua adalah perkataan. Apa yang sesuatu yang dikatakan. Ingat jurusnya begitu ngomong, aku mengatakan sesuatu yang menjadi kewajiban saya adalah, aduh aku jangan sampai ngomong yang, aduh jangan sia-sia nih kata-kata ini. Karena bisa dibenarkan, bisa kita dihukum juga. Ya. Next. Terus jurus ketiga adalah tindakan. Pada saat kita melakukan sesuatu, tanggung jawabnya apa? Kalau kita melakukan sesuatu, apa yang diingat pertama? Karena harus 1 detik. Sikat gigi wangi, close up ya gitu, cepet Bapak Ibu. Tapi kita melakukan sesuatu, apa yang diingat gitu? Nah, sesuk gue menghadap tahta pengadilan. Apa yang kamu lakukan besok pengadilan Tuhan? Gitu. Baik atau jahat. Jadi cepet mikir. Tindakan, apik apa elek, aku sesuk bakal cepet ya, jurusnya cepet. Terus apa itu yang harus diambil buat tanggung jawab atas sikap, pikiran, perkataan, perbuatan yang dilakukan. Terus sikap, sikap ini apa sih? Cepet Pak. Kita bersikap itu apa? Kalau di SCTV itu gini Bapak Ibu. TV, ya antagonis berarti. Tapi kalau dia, itu dia kasihan itu korban itu, lakon. Nah, jurus ini, sikap ini. Ingat apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat ya. Terhadap yang jahat-jahat ini hati-hati sama lidah kita gitu. Dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jadi ternyata kunci sikap itu lebih kepada lidah dan bibir. Karena sesuatu kelihatan. Monggo Bu, ada senyum ya. Tapi nek, monggo minara, wah nek minara, ya kan ketok itu Bapak Ibu, ya, nek ngomel dan segala macam, kelihatan lah gitu, antagonis apa tidak itu kelihatan, sikap itu kelihatan dari apalagi sesuatu yang keluar, mesti kalau dia antagonis, dia sudah gini kata-katanya, kayak nganu ya, gitu. Nah, jurus terakhir adalah apa yang harus diambil? Nah, sebelumnya Mas, belum mundur satu. Adalah motivasi. Nah, motivasi ini selalu mengikat ke belakang. Pada saat motivasiku apa ya nek menjalankan kewajiban. Ya. Apa itu? Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Bahwa apa yang kamu lakukan itu Tuhan sudah menyelidiki dan itu pasti Tuhan menguji. Kowe koyo ngono apa ora to? Atimu ki piye to? Ada motivasi. Baik itu tingkah laku ataupun karena berkaitan Bapak Ibu, motivasi itu ada yang dilakukan setimpal dengan hasil perbuatannya. Kadang-kadang ya kalau manusia gak mikir hasil Tuhan, manusia melakukan. Tapi kadang rano dite males gitu lah gitu. Tapi motivasi ini ingat bahwa kamu kalau berpikir begitu, jipuk hasilnya sih. Nah, ternyata kowe dino iki rajin,
Sesuk kamu juga begitu kan, diuji sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu. Jadi konsistennya jangan fokus kepada hasil, tapi fokus kepada sudah lakukan. Next. Nah, sekarang apanya sudah, judul-judulnya sudah, tanggung jawab, pikiran, perkataan, tindakan, sikap, motivasi, mengikat ke belakang. Nah, sekarang bagaimana sih untuk menjalankan hal tersebut? Tadi jurusnya ada 5 tadi. Nah, how? Next, how? Bagaimanakah mengambil tanggung jawab? Nah, sekarang how kan, bagaimana? Pertama, Bapak Ibu, kembangkan percaya diri. Jadi percaya diri itu bahasa Inggrisnya narsis ya Pak ya. Narcistik. Narcis itu awalnya dari zaman Yunani dulu. Ada orang sangat pede. Dia berkaca, wah kok aku ayu banget ya, di kaca gitu. Lama-lama kejebur mati kok Ibu, karena dalam. Gitu ya Pak kalau di marketing plus gitu. Narcissistic leader ya. Karena saking narsisnya begitu, ngocok sampai itu jatuh mati dia di itu. Kan dulu zaman dulu nggak ada cermin kan langka ya, masih pakai air. Karena percaya dirinya. Ingat Bapak Ibu, bagaimana menjalankan ini? Pertama, wah, kita kan tadi pikiran, perkataan, tindakan, sikap. Tapi ingat, di situ ada kamu percaya diri nggak mau melakukan sesuatu. Nah, pada saat kita berhubungan dengan percaya diri, itu ada 3 hal. Orang percaya diri itu mesti mengenali kemampuannya. Kedua, dia akan melakukan apa yang mampu. Nek mampu jangan dilakukan. Ya. Nekat namanya. Nah, yang ketiga mengundang unsur memperoleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu tadi dibuat tadi kan kita sudah pada saat mengenali kemampuan pakailah pikiran Bapak Ibu. Nah pikirannya apa? Pikiranku pikiran Tuhan ya. Mengenali kemampuan kita. Wah, kayaknya ini karepku po karepe Gusti ya. Untuk mengenali kemampuan kita Bapak Ibu. Tapi untuk melakukan sesuatu kita lihat bahwa apa yang kamu lakukan gitu. Istilahnya kalau Pak biasa black dog ya, black dognya di kepala itu juga melakukan sesuatu. Kalau kamu percaya diri, ingat bahwa kamu besok akan apa yang kamu lakukan akan memperoleh penghargaan, motivasi. Penghargaan itu di belakang. Jadi Tuhan menyelidiki hati. Hari ini kita percaya diri melakukan, besok percaya diri ini kendo. Ya. Kadang-kadang kan gitu. Nah, badminton pertama rajin gitu hilang fitness wah member bayar sing larang pisan sing apik ngono wis sebulan enggak fitness lagi renungan juga sama malu saya tapi gitulah Bapak Ibu ya. Pertama adalah percaya diri. Bagaimana melakukan percaya diri, bagaimana melakukan supaya kita mengambil tanggung jawab, kita mengembangkan sikap. Kita harus percaya diri, tapi ingat percaya diri itu jurusnya harus dipakai tadi. 1, pikiran, tindakan, motivasi. Jadi ada 3 yang dipakai. Cepat tadi. PD berarti tindakan, pikiran, tindakan, motivasi. Next. Yang kedua, bagaimana mengambil tanggung jawab? Kita harus disiplin, Bapak Ibu. Disiplin ini ada 2 unsur. Orang disiplin itu taat peraturan dan konsisten. Jadi jurus yang kita ambil cepat. Wah, taat aturan kita harus pakai perkataan dan tindakan. Karena peraturan itu mengikat pada perkataan dan tindakan kita. Perdata pidana gitu, perkataan dan tindakan. Ya, ingat bahwa waduh nih aku aturan yo, aku harus berkata-kata yang tidak sia-sia. Dan ingat bahwa aturan itu kita nanti menghadap tahta pengadilan Tuhan. Konsisten itu mengikat ke belakang, hari ini, besok, gini ya. Nih, jadi dia pasti motivasi jurusnya. Next. Bagaimana kau mengambil tanggung jawab? Ya, harus optimis. Optimis. Di sini kacamata harus positif. Apa yang diambil kacamata positif? Kacamata positif itu sesuatu yang masih di awan-awan. Jadi pikiran dulu. Pikiranku, pikirannya Tuhan. Lalu membicarakan kebaikan dan harapan. Orang optimis itu selalu membicarakan kebaikan dan harapan. Maka jurus yang dipakai, wah, perkataan, sikap, dan motivasi. Pilih aja. Jadi ini tidak harus langsung diambil semua ya Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya ada 1 orang itu yang fasih atau mengambil dari salah satu hal itu. Belajar satu-satu maksudnya. Nanti lama-lama akan. Terus yang ketiga adalah mencari solusi dan suka memuji. Ingat bahwa jurus yang dipakai adalah pikiran dan motivasi. Ya, tanggung jawab pikiran dan tanggung jawab motivasi. Ya, oke, next.
Bagaimana mengambil tanggung jawab? Bisakah? Nah, biasakan berkata-kata jujur. Jujur itu adalah sikap. Nah, kalau sikap, lidah dan bibir kita. Lidah kita hati-hati sama jahat, bibir kita hati-hati menipu. Jurusnya itu. Next. Lalu menepati janji. Ya. Orang yang bertanggung jawab itu menepati janji. Jurus yang dipakai apa untuk menepati janji? Perkataan dan tindakan harus sama. Jadi kalau perkataan jangan sia-sia. Kalau tindakan, nah besok kamu menghadap tata Tuhan. Itu ya. Oke. Nah, ini sesuatu yang kayak mainan yang warna-warni diputar-putar itu. Sesuatu yang memang lah nanti lama-lama kita terasa. Hari ini pun mempelajari hari ini jurus ini memang harus mungkin satu dulu, atau kita belajar jenis tanggung jawabnya dulu apa sih, paham. Tapi nanti tahu ya, kalau mamanya kita di dalam suatu forum apa-apa, kita mau melakukan percaya diri, apa yang harus dilakukan? Aku harus optimis. Optimis aku harus apa? Oke. Next. Ya. Sudah selesai Bapak Ibu itu ya. Jadi Bapak Ibu, dari hari ini kita belajar bahwa ada kewajiban dan hak, ada resiko, ada konsekuensi. Lalu apa yang harus diambil dari tanggung jawab itu? Ingat, pikiran, tanggung jawab perkataan, tanggung jawab sikap dan motivasi. Lalu apa yang harus dilakukan? Ingat, anak Tuhan harus percaya diri, harus disiplin, harus optimis, harus berkata dengan jujur dan menepati janji. Ya, mari Bapak Ibu, kita pakai jurus-jurus ini digaduk-gaduk ya, ilmu gaduk, cocokmologi ya. Tapi setidaknya ada sesuatu yang dapat kita praktekkan dengan cepat, set. Close up berarti wangi. Permen wangi gitu. Apa permen wangi apa? Relaksa gitu, agak cepet gitu. Nah, ini juga begitu Ibu. Optimis ya, apa ya cepet aku jipoe dari 5 tadi, perkataan, pikiran, tindakan. Mari kita terapkan hal ini di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk ke dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami menambah makanan rohani kami dengan firman Tuhan, di mana kami belajar untuk mengambil tanggung jawab. Yang mana tanggung jawab ini kami sebagai manusia Tuhan fokus kepada kewajiban kita, kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Kami percaya janji Tuhan akan cerah, di mana kami menjalankan kewajiban seturut dengan kehendak Tuhan. Pasti ada suatu resiko dan konsekuensi yang baik, yang cerah, yang indah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman hari ini kami belajar juga bahwa dalam tanggung jawab kami harus melakukan tanggung jawab atas pikiran kami. Kami harus berpikir bahwa bukan pikiran kami, pikiran Tuhan. Pada hari ini kami belajar bagaimana kami bertanggung jawab dalam perkataan, di mana perkataan kami harus perkataan yang tidak sia-sia. Kami hari ini belajar mengenai tanggung jawab atas tindakan kami, karena kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan, kami akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, terima kasih kami belajar bagaimana kami bertanggung jawab atas sikap kami, di mana kami menjaga lidah dan bibir kami. Kami juga belajar Tuhan, terima kasih hari ini bagaimana kami bertanggung jawab atas motivasi. Kami tahu bahwa Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin kami. Kami tetap fokus kepada kewajiban kami, karena kami percaya hasilnya cerah secerah janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami harus menerapkan di dalam kehidupan kami. Kami harus bisa mengembangkan percaya diri kami. Kami harus bisa mengembangkan disiplin kami. Kami harus bisa mengembangkan optimis kami. Kami harus bisa berkata dengan jujur, dan kami harus bisa menepati janji. Tuhan, kami penuh kelemahan. Untuk itu kami mohon ampun, dan kami
Mohon kuasa Tuhan bekerja atas kami untuk kami belajar sedikit demi sedikit akan hal ini, sehingga kami semakin hari kami semakin kuat, kami semakin diperlengkapi dengan makanan rohani hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Ibu Pendeta Sulbianti, Emeritus Sulbianti. Untuk saudara kami yang sakit, Saudari Tika, putri Ibu Sunarti. Saudara kami ini Tuhan dalam kondisi lemah. Kami percaya Tuhan, saat ini kami bersatu di dalam doa, mengaturkan doa kepada Tuhan. Kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tuhan akan memberi kekuatan kepada keluarga, Tuhan memberi kekuatan kepada saudara-saudara kami yang lemah ini. Tuhan memberi kekuatan kepada perawat yang merawat, para dokter, dan obat yang diminum. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa rencana Tuhan indah. Engkau yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan bekerja atas saudara kami yang lemah ini, sehingga saudara kami yang lemah ini akan merasa kuat, akan merasa sehat kembali, dan kembali kepada keluarga melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang bertambah 1 tahun, berulang tahun, Ibu Parsinem dan Ibu Zukespor ini. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas saudara kami. Saudara kami ini semakin hari tambah mengasihi, memiliki iman yang kuat, dan saudara kami ini semakin hari akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melayani Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk rumah sakit ini. Kami berdoa Tuhan untuk direktur sampai dengan pelaksana, seluruh karyawan rumah sakit ini. Mari Tuhan pakai kami untuk saling bekerja sama, kami dapat saling mengasihi, sehingga kami dapat bersatu untuk melayani pasien-pasien di tempat ini, untuk melayani sesama kami, sehingga rumah sakit ini dapat Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun akan dosa kesalahan kami, dan doa yang kurang sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri kembali, kita nyanyikan. Mari kita nyanyikan yang kita nyanyikan pertama tadi.